Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan terkait video ini dari mata kuliah Etika Profesi Keguruan yang diampu oleh Bapak Nurdi MPDI. Di mata kuliah ini kita akan membahas terkait bab karakteristik dan standar yang dipersyaratkan menjadi guru. Saya Muhammad Robitul Mubin, Rozik Al-Aziz dari semester 6 Prodi PAI kelas B. Pengertian karakteristik, istilah karakter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang dari yang lain. Tabiat, watak, karakteristik seseorang merupakan sifat yang membedakan seseorang dengan yang lain, berupa pendidikan, pekerjaan, pendapatan, jumlah anak, dan jumlah keluarga dalam rumah tangga yang mempengaruhi perilaku seseorang. Adapun karakteristik yang harus dimiliki oleh guru yaitu 1. Mampu menjelaskan materi sesuai perannya yaitu mengajar. Guru yang baik harus mampu menjelaskan materi pelajaran dengan baik sehingga mudah dipahami oleh siswa. Dalam artian, ia mampu menemukan cara pengajar yang efektif melalui metode belajar yang inovatif. 2. Mengenali siswa. Siswa akan merasa dihargai jika guru dapat mengenalinya secara baik. Maka dari itu, daripada hanya membaca nama-nama siswa saat melakukan absensi, alangkah baiknya seorang guru juga berusaha mengenali nama siswanya. Jika perlu, cari tahu apa kesukaannya, perbanyak senyum, tanyakan kabar, dan ucapkan terima kasih saat menerima bantuan. 3. Tidak membandingkan siswa. Maksudnya gini, tidak ada orang yang suka dibanding-bandingkan dengan orang lain. Begitu juga siswa. Karakteristik guru yang baik biasanya tahu bahwa kemampuan setiap siswanya berbeda-beda. Ada yang mampu memahami materi secara cepat, ada juga yang harus dijelaskan secara rinci terlebih dahulu baru bisa menyerap materinya. Maka dari itu, guru yang disukai siswa tidak akan membandingkan atau menghakimi siswanya. 4. Mampu memposisikan diri dalam berbagai situasi. Guru memiliki peran yang sangat sentral di sekolah. Enggak heran, sebagian orang mengatakan guru sebagai orang tua kedua bagi siswa. Selain memposisikan diri sebagai guru, terkadang dalam situasi tertentu, seorang guru juga harus menempatkan dirinya sebagai orang tua, sahabat, motivator, atau bahkan menjadi mediator bagi siswanya. 5. Bisa menjadi tempat bercerita. Karakteristik yang terakhir yaitu bisa menjadi tempat bercerita dalam artian selain mampu mendengarkan cerita siswa dengan baik, guru tersebut bisa dipercaya untuk menjaga kebiasaan ceritanya, kerahasiaan ceritanya maksudnya. Kalau dicurhatin masalah guru atau siswa di sekolah, enggak dibocorkan ke pihak terkait. Guru yang seperti ini biasanya sangat komunikatif, yakni mudah menjalin komunikasi dengan siswanya. Jadi siswa enggak merasa takut atau tidak nyaman untuk bercerita banyak dengan gurunya. 6. Menggunakan model pembelajaran inovatif. Guru dituntut untuk mampu meningkatkan mutu pembelajaran melalui inovasi pembelajaran seperti alat peraga, model pembelajaran inovatif, dan metode atau strategi pengajar yang efektif. 7. Semangat mengajar. Suatu pekerjaan akan terasa indah dan bermakna apabila dikerjakan dengan penuh semangat. Sosok guru ideal tentunya memiliki semangat dalam mengajar. Tidak ada kata menyerah dalam melakukan sesuatu. Semangat dalam energi positif yang akan terus mendorong guru tersebut menjadikan para siswanya berhasil. 8. Menjadi teladan. Guru ideal adalah teladan bagi siswanya. Seperti dalam ungkapan Jawa, guru digugu dan ditiru. Seorang guru harus bisa dipercaya dan menjadi contoh baik bagi siswanya. Guru adalah cermin bagi siswa untuk menerapkan nilai-nilai karakter yang baik. Untuk mewujudkan itu memang tidak mudah, perlu banyak pengorbanan baik dari segi materi, waktu, tenaga, dan pikiran. Sedangkan karakteristik profesi guru dalam undang-undang 1.
memiliki bakat, minat, panggilan dan idealisme. 2. Memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. 3. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. 4. Memiliki ikatan kesejawatan dan kode etik profesi. 5. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. 6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. 7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesi kelanjutan. 8. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keprofesian. Standar persyaratan guru profesional. Standar persyaratan profesi diantaranya sebagai berikut. 1. Menuntut adanya keterampilan dan keahlian khusus yang berdasarkan ilmu pengetahuan yang mendalam. 2. Menekankan keahlian dalam bidang yang akan ditekuninya. 3. Menuntut adanya tingkat kependidikan keguruan yang memadai. 4. Peka terhadap dampak yang akan timbul dalam masyarakat sewaktu pelaksanaan tugasnya. 5. Mengikuti perkembangan zaman yang sejalan dengan dinamika kehidupan. 6. Mempunyai kode etik sebagai acuan guru dalam melaksanakan tugasnya. Dengan adanya standar persyaratan di atas, sudah tampak jelas bahwa guru profesional harus ditempuh melalui jenjang pendidikan yang secara khusus sudah dipersiapkan jabatan tersebut. C. Kepribadian pendidik menurut dalam Al-Quran berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 32 yang artinya, mereka berkata, Maha suci Engkau, tiada ilmu pada kami kecuali yang Kau ajarkan pada kami. Sungguh Kau Maha tahu lagi Maha bijaksana. Dari surat Al-Baqarah ayat 32. Kita bisa mencontoh sifat Allah berupa Al-Alim, Maha mengetahui, dan Al-Hakim, Maha bijaksana. Pendidik yang berkepribadian Al-Alim tidak pernah berhenti untuk belajar dan senantiasa mematangkan kapabilitas intelektual pendidik. Tidak bisa harus cerdas, bukan saja dari aspek materi pembelajaran, tetapi juga bidang pedagogis pengelolaan pembelajaran. Bersikap bijaksana berarti seseorang pendidik selalu menggunakan akal budinya, arif, tajam pikiran, pandai dan hati-hati, cermat dan teliti apabila menghadapi kesulitan. Dari pemaknaan kita terhadap surat Al-Mudatsir ayat 1-7 yang artinya, hai orang-orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Dari surat Al-Mudatsir ayat 1-7. Pendidik diharuskan untuk memberi peringatan terhadap peserta didik ketika melanggar norma, menyadarkan profesinya pada keagungan Tuhan, rapi dan bersih dalam berbusana, meninggalkan larangan-larangan agama, tidak pamrih dan bersikap sabar baik di dalam maupun di luar kelas. Seperti yang ada di surat Al-Luqman ayat 12-19, mengajarkan pada pendidik untuk bersyukur pada Allah dan tidak mempersekutukannya, anti kezaliman, berbuat baik pada dua orang tua, terutama ibu, dan taat kepada mereka dalam hal kebaikan, tidak meninggalkan kewajiban seperti sholat 5 waktu, mengerjakan kebaikan serta mencegah kemungkaran, tidak angkuh, sombong, dan membanggakan diri, hidup penuh kesederhanaan dan lemah lembut. Sedangkan surat Al-Kahfi ayat 60-82 memberikan pembelajaran bagi pendidik untuk pantang putus asa dalam mencapai target dan tujuan pembelajaran, tidak malu untuk belajar kepada pendidik lain atau bahkan muridnya sendiri, sabar menghadapi problem kependidikan, tidak mudah untuk menghakimi, memberi cap buruk kepada peserta didik, tidak memberi hukuman di luar batas kemampuan peserta didik, dan tidak mempersulit pembelajaran, dan tidak memberikan kesimpulan pada setiap materi pembelajaran tanpa didahului analisis mendalam. Kesimpulannya, istilah karakter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Tabiat, watak, adapun karakteristik yang harus dimiliki oleh guru yaitu mampu menjelaskan materi, mengenali siswa,
tidak membandingkan siswa, mampu memposisikan diri dalam berbagai situasi, bisa menjadi tempat bercerita, menggunakan model pembelajaran inovatif, memiliki semangat mengajar dan menjadi teladan. 2 karakteristik profesi guru dalam Undang-Undang tentang Guru Dosen Pasal 7 ayat 1 prinsip profesional guru. Selanjutnya standar persyaratan menjadi guru profesional. Standar persyaratan profesi ini diantaranya sebagai berikut: menuntut adanya keterampilan dan keahlian khusus yang berdasarkan ilmu pengetahuan yang mendalam, menekan keahlian dalam bidang yang akan ditekuninya, menuntut adanya tingkat kependidikan keguruan yang memadai, peka terhadap dampak yang akan timbul dalam masyarakat sewaktu melaksanakan tugasnya, berkembang mengikuti perkembangan zaman yang sejalan dengan dinamika kehidupan, mempunyai kode etik sebagai acuan guru dalam melaksanakan tugasnya. Kepribadian pendidik dalam Al-Quran tercermin dari mulai 1 surat Al-Baqarah ayat 32, surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7, surat Al-Luqman ayat 12 sampai 19, surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila saya ada salah-salah kata ataupun tingkah laku saya yang kurang berkenan, selebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.